Selamat datang di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, the tools to feed your soul. Bersama saya ini Ibu Mirna Susanti. Beliau ini adalah seorang anggota Persit, Persatuan Istri Tentara, yang dikenal sebagai sebuah organisasi yang kuat dan solid, tapi juga banyak restriction, batasan, dan juga aturan di dalamnya. Padahal saya mendapatkan info akurat kalau dulu waktu masih muda, beliau ini terkenal sebagai anak gaul, punya banyak teman, dan suka pergi ke disco. Dan juga waktu lebih muda lagi, pernah mengalami ini berkelahi dengan seorang anak laki-laki. Karena dia ini adalah seorang yang pemberani dan juga figur yang belak-belakan walaupun tetap funky dan humoris. Nah, kita pengen tahu apakah memang dia setelah mengalami masa muda seperti itu dan terus kemudian menjalani kehidupan sebagai seorang istri tentara, ini adalah sesuatu yang sudah dibayangkan atau sama seperti saya, yang antara passion dan apa yang saya kemarin sekolahkan itu memang sedikit berbeda. Saya memanggilnya dengan Teh Mia ya berarti. Oke. Mirna Susanti itu biasanya kalau di angkatan bersenjata dipanggil tuh memang nama gadis atau dipanggil dengan nama bapak? Biasanya kalau di kesatuan kami kita dipanggil nama kecil, kemudian di belakangnya ada nama suami. Nama kecil itu berarti yang Mia itu tadi? Iya betul, biasanya seperti saya Mia, jadi Mia Bobi seperti itu. Oh seperti itu, itu memang sebuah ini, seperti kayak apa ya, aturan gak tertulis? Betul, iya, untuk membedakan bahwa dia istri dari siapa, seperti itu. Saya pikir dulu itu kayak film Unyil gitu, jadi kalau dipanggil nama, kalau Unyil nama anaknya ya, Pak Unyil sama Bu Unyil gitu. Tapi kalau ini, ada juga seperti itu, kadang-kadang misalnya nama anak saya Dea ya. Saya pernah mendengar mereka memanggil namanya dengan Mama Dea. Oh Mama Dea. Iya. Oh tapi di sekolah itu? Itu di batalion. Oh di batalion? Iya, waktu kami tinggal di batalion seperti itu. Dipanggilnya nama anak pertamanya biasanya. Oh baik-baik. Oke, sebelum nanya jauh di sini agak spesial karena nanyanya itu pakai kartu tarot. Aduh deg-degan saya. Nggak usah deg-degan. Yang deg-degan itu karena saya suruh buka tapi terus habis itu bayar. Kalau ini enggak. Jadi monggo silahkan diacak. Oh iya. Dikocok dulu ya? Diacak dulu. Tapi ini bukan baju seragam ya? Bukan, ini baju baru pakai. Ini saya ambilnya ya. Iya, satu kartu dulu, silakan dibuka. Maaf, saya bacakan. Nah, jadi setiap kartu di sini memiliki arti yang berbeda-beda, tetapi disepakati di seluruh dunia. Nah, ini kartu The Two of Swords, kartu tentang pilihan, kartu tentang seorang wanita yang mengangkat dua pedang dan dia harus memilih. Nah, pertanyaan saya dulu. Sebenarnya ini kan akhirnya memilih untuk jadi seperti ini. Nah kalau nggak seperti ini kira-kira di kehidupan yang lain, Teh Mia ini seperti apa sih? Atau mulai dulu dari dulu sekolahnya itu apa? Dulu dari kecil atau TK, SD, SMP saya bersekolah di lingkungan dekat rumah saya di Geger Kalong, Bandung. Geger Kalong berarti sebentar, kalau Geger Kalong orang langsung ingatnya KPAD. Itu memang tentara orang tua? Kebetulan yang tentara itu kakek nenek saya. Kakek nenek, tapi ayah ibu bukan? Bukan, hanya kami ada rumah juga tapi yang bukan di komplek KPAD-nya. Oh baik-baik, oke berarti kakek pensiunan tentara. Betul, iya. Tapi ayah bukan seorang tentara? Bukan. Oh saya pikir biasanya kan kalau tentara terus ke bawah tentara kan seperti. Jadi kalau orang Sunda bilang dilompatin si itu ya, ayah ya, berarti nggak ada. Itu. Tapi tidak ada. Jadi kami hanya kakek saja. Oh, oke. Nah sekolahnya berarti dulu setelah lulus itu tadi, terus kuliah atau? Kuliah. Lulus saya sekolah di SMA Santa Angela. Kemudian dari Santa Angela saya ambil Unpar di FISIP. Tapi hanya 6 bulan. 6 bulan kemudian saya tes lagi masuk NHI, keterima. Saya ambil yang NHI. Tadi saya pikir biar cepet kuliahnya gitu ya. Iya sebentar. Orang kalau lihat seperti ini dan tinggal di Bandung, itu profilnya agak unik karena kakek tentara, tapi begitu ayah bukan tentara. Sekolahnya di sekolah Katolik. Betul. Iya semuanya sampai akhirnya pindah ke NHI. Betul. Nah, biasanya kalau dulu saya TK saya juga di Katolik. Biasanya kalau TK di Katolik itu dikategorikan biar anak ini disiplin. Nah, berarti sempat memang merasa nggak disiplin nggak waktu masih muda? Makanya saya dimasukkan ke SMA Santa Angela itu karena mungkin dulu waktu SMP saya banyak mainnya ya. Jadi karena banyak mainnya oleh ayah saya diarahkan untuk masuk sekolah ke Santa Angela biar lebih
disiplin hidupnya. Yang berkelahi itu, terus katanya itu. sempat Iya itu kebetulan pas lagi SMA ya, ada SMA ada temen kita itu yang dia juga suka usil sama kita. SMP juga pernah seperti itu. Terus pas SMA karena kita ya udah kita kejar, kita porotin caranya, kita ajar seperti itu. Tapi itu memang waktu dari kecil itu memang sudah ya aktif seperti itu atau ini kenakalan karena pengaruh teman? Ada kenakalan pengaruh teman juga sebetulnya. Gitu. Ada yang paling nakal yang pengaruhi. Ada juga, masih seperti itu. Nah dari sini itu terus kemudian kuliah katanya sempat di Unpar ya? Sempat 6 bulan. Terus kemudian kenapa pindah ke NHI? Pindah ke NHI karena waktu itu kebetulan saya kan mulai ketemu dengan calon suami saya ini. Waktu baru pacaran, baru kenal nih dia bilang, ayo kita nikah sekarang, dia bilang gitu. Oh seperti itu? Iya, terus karena saya pikir aduh saya masih kuliah, akhirnya saya pikir gini, saya mau cari yang cepat aja deh gitu. Jadi pikir pendek aja, saya masuk ke NHI, saya pikir bisa lebih cepat kuliah, lebih cepat lulus. Ketemu di mana memang dulu? Ketemunya dulu kami sama-sama satu lingkungan di KPAD. Dijodohkan berarti? Bukan, jadi pertama yang mengenalkan saya itu adiknya suami saya. Ya, dia yang mengenalkan, dia yang Adiknya ini tentara juga? Adiknya bukan orang sipil. Tapi wanita atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki dia, mengenalkan? Dia dulu yang suka telepon saya gitu loh. Karena sebentar. Saya coba ngerti dulu. Pertama, pelan-pelan dulu. Ada adiknya laki-laki. Kok baik banget sama kakaknya? Maksudnya kalau ada ketemu sama cewek cantik, kenapa nggak dipacarin aja gitu? Iya, terus saya nggak tahu terus dia siapa. Terus dia suka telepon saya. Saya tanya kamu siapa? Dia bilang dia adik kelas saya waktu di SMP. Sebentar, pelan-pelan. Ini yang nonton juga anak-anak milenial. Kalau dimaksud dengan dia telepon saya, itu kalau dulu adalah halo selamat siang Om. Mia ada seperti itu kan? Iya. Karena kan belum ada telepon genggam kan zaman itu. Iya betul. Itu gimana ceritanya? Nomor teleponnya dapat dari mana atau jangan-jangan dijodohin sebenarnya tapi nggak ketahuan? Enggak. Jadi pertama kan adiknya itu yang telepon saya. Pas dia bilang saya rumahnya di sini. Setelah 2 minggu telepon saya terus, saya bilang gini, kamu sekolah di mana? SMA kelas 3. Saya baru masuk kuliah gitu kan. Ini masih lebih kecil? Waktu masih kecil, dia masih kecil, iya. gitu, di bawah saya setahun. Terus saya tanya, kamu rumahnya di mana? Dia menyebutkan satu alamat. Loh itu kamu kenal sama ini nggak? Saya bilang gitu, kakak suami saya itu ya sekarang. Saya adiknya, kamu adiknya. Terus saya bilang gini, saya nggak suka sama kamu, saya lebih suka sama kakak kamu. Saya bilang gitu. Karena saya juga nggak tahu sebenarnya dia siapa gitu ya. Tapi kok udah tahu sama suami waktu itu? Karena saya pernah ngelewat, saya tahu dia ada di situ. Gitu sebentar, pelan-pelan dulu. Sukanya suka karena kan nggak kenal. Sukanya karena ganteng banget atau karena pakai seragam? Enggak sih, kebetulan saya pernah lewat, saya ngeliat dia terus ya agak suka-suka gitu deh, pokoknya gitu loh. Saya iseng tadinya hanya bilang enggak, saya suka sama kakak kamu, saya nggak suka anak kecil. Bercanda saya bilang gitu. Langsung aja sama dia kamu saya kenal sama kakak saya ya. Terus dari situ akhirnya berarti kakak suami itu nggak pernah tahu tentang Teh Mia sebelumnya? Belum pernah tahu. Dikenal sama adiknya. Begitu ketemu terus langsung jalan? Dia telepon terus main ke rumah. Nah kebetulan lagi ayah saya tuh ingin sekali dia punya mantu tentara saat itu. Jadi ya udah, karena biasanya saya nggak boleh pacaran ya. Begitu ada tentara gayung bersambut. Ya udah akhirnya langsung jadi. Loh, ayah sebenarnya pelan-pelan. Ini menarik semuanya. Ayah nggak mau jadi tentara, tapi pengen punya mantu tentara. Itu gimana jelasinnya? Ayahnya tentara berarti? Enggak, bukan. Cuman dia pernah bilang, Mi kamu kalau bisa jadi punya suami tuh kan mungkin melihat dari mertuanya, mungkin dari kakek saya. Iya. Jadi itu pengennya anaknya seperti istrinya. Iya, jadi seperti itu. Akhirnya saat saya dikenalkan dengan kakaknya adiknya suami saya itu, bapak saya langsung udah kamu sama Bobby aja kayak gitu. Awalnya gitu sih. Baik. Berarti memang nggak ada kemungkinan yang lain ya. Memang saat itu nggak bingung memilih karena memang semuanya udah langsung jelas. Akhirnya, sama betul. Suami itu tadi, terus kemudian menikah. Nah waktu itu berarti sekolahnya pindah itu karena biar cepat sampai ke lulus itu tadi. Iya, tadinya gitu sih memang. Saya pikir kebetulan NHI itu dekat rumah saya juga. Iya betul, memang tinggal jalan kaki kan. Iya betul, deket. Terus saya ngeliat kok kayaknya enak. Bayangin kita kan waktu itu sangat pendek-pendek aja ya. Kok enak ya kayaknya kuliah di situ gitu loh. Akhirnya saya coba-coba masuk. Tadi saya mau double. Sama FISIP. Ternyata nggak bisa, nggak kesampaian. Udah akhirnya saya pilih yang NHI. Iya. Ambil jurusan apa? Rooms Division. Oke. Itu kan hospitality kan. Betul, iya. Nah, meneruskan pertanyaan ini, waktu kuliah di hospitality,
nyangka nggak kalau ternyata sekarang menjadi seorang istri tentara itu kepake nggak apa yang diajarkan di sekolah hospitality atau apa keramah tamahan ya kalau kita bilang ya? Kalau saya rasakannya, akhirnya saya rasakan sangat terpakai karena kehidupannya itu hampir mirip. Jadi setelah waktu saya kuliah di hospitality itu di NHI, kita itu ada jenjangnya seperti kalau misalnya tingkat 1 basic, tingkat 2 supervisor dan manager. Jadi untuk yang kita masih basic ini kita harus punya rasa loyal dan hormat kepada senior. Oh, baik. Nah, itu kan tetap lumayan, ada ya. kan agak strict juga ya di NHI Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Kemudian yang junior juga dia harus mengayomi, memberi arahan sama basicnya. Nah, itu yang saya rasakan setelah kehidupan saya di Persit, ya sangat terpakai seperti itu gitu loh. Iya, dan sama-sama pakai seragam. Pakai seragam Iya, sama-sama. Ya, seperti ada itu. back of the house sama ada Iya. front of the house-nya Iya, juga kan di betul-betul. situ. Dimana kita Seperti kalau itu. di depan harus membawa citra hotel itu tadi atau apa kalau memang di hospitality ya. Tapi memang ternyata ini sesuatu yang dari awal walaupun itu berbeda dengan kuliah, tapi memang sejak kuliah itu sudah diplot untuk ke situ berarti ya. Ya maksudnya untuk kehidupannya ya seperti itu ya. Memang kita sudah menjalani hal seperti itu, jadi harus ya istilahnya kita bisa aplikasikan lah untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Soalnya kan itu tadi dari kecil aktif seperti itu, terus kemudian pas setelah kuliah, berarti kan habis kuliah itu nggak ada masa-masa lagi. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang itu bisa punya TikTok, punya dan sebagainya. Berarti setelah kuliah langsung jadi istri tentara, semuanya itu langsung ada do and done seperti itu ya? Iya betul. Jadi begitu saya menikah, kebetulan waktu saya menikah, itu saya lagi susun skripsi. Jadi nggak sempat main, nggak sempat apa. Setelah menikah bulan Juli, kemudian bulan Agustus saya langsung sidang. Sidang. Wisuda bulan Februari sudah hamil 6 bulan. Jadi ya udah kita udah nggak sempet deh untuk main dan semuanya. Itu bayi yang di kandungan sekarang ini sudah lulus kuliah berarti ya? Sudah lulus kuliah, betul. Siapa namanya? Dea. Zara namanya. yang tadi ya, Mama Dea ya. Betul. Dea, yang kedua Zara. Adinda namanya. Oh Adinda, ini Dea Zara. Azhar Almadil, dia panggilan Dea. Oke. Nggak ada laki-laki? Belum punya. Belum punya berarti nanti punya ya? Tapi kayaknya enggak deh, cucu aja nih cucu. Menantu dulu lah ya. Iya, betul, menantu. Silakan diacak lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kartu The Sun. The Sun ini kartu yang opposite atau berlawanannya dengan temun bulan. Ini matahari. Kartu ini seperti gambarnya ini anak laki-laki. Ini kartu tentang maskulinitas. Sesuatu yang kalau cowok itu kan belak-belakan apa adanya. Terus gak ada yang ditutupin dan sebagainya. Dan saya pikir ini pasti seperti kehidupan yang akhirnya dijalani ini tadi. Karena kan kalau tentara otomatis identiknya kan pria semua kan. Dengan dunia yang seperti ini, apa yang membuat terkaget-kaget pertama kali? Yang bikin saya kaget pertama-tama ini waktu baru nikah nih ya. Baru nikah saya lagi masih di pelaminan. Waktu ada yang menyalami suami langsung bilang, Bob kamu langsung 2 hari lagi berangkat gitu. Berangkat ternyata. Gimana? Di atas pelaminan? Iya, ada yang menyalami suami saya temannya menyampaikan bahwa dia tuh ikut tes apa gitu. Pokoknya pendidikan bahasa Inggris di Singapura. Bob kamu lulus langsung 2 hari lagi berangkat. Satu kaget juga, ya ampun baru nikah ditinggal gitu ya. Dan beneran berangkat? Berangkat 2 hari kemudian. Ke Singapura saya tinggal di batalion sendiri. Itu di mana? Di batalion tuh di mana? Di batalionnya di batalion 330 di Cicalengka. Untungnya nggak terlalu jauh dari Bandung ya. Oke. Saya tinggal di sana. Jadi ya udah suami pergi. Kita kan memang dari awal tuh waktu kita mau menandatangani surat nikah itu kita menghadap pada atasan. Kita harus berjanji bahwa setelah menikah kami harus ikut suami dimanapun berada dan mau tinggal di tempat di batalion. Waktu itu kita di batalion. Saya cocokin dengan pengetahuan saya. Biasanya kalau seorang tentara itu mau menikah, katanya si calonnya ini pun harus disetujui sama atasan. Betul atau tidak sih? Lagi nonton. Sorry nih, ganggu sebentar. Saya mau cerita. Jadi biasanya saya sering syuting di luar ruangan dan belum lokasi yang kadang berpindah-pindah, kadang bikin muka ini lengket, berminyak dan kusem. Cuci muka ya pakai sabun mandi, cowok gitu loh. Habis sabunan badan langsung pakai untuk muka. Tapi ya memang jadi bersih tapi bikin kulit muka kayak ketarik.
Kalau syuting indoor, masalahnya lain lagi. Berjam-jam di luar ruangan full AC ternyata bikin kulit jadi kering banget. Selama ini belum kepikir pakai produk perawatan karena kebayang cowok kan ngapain pakai, dan kalau pakai kan pasti ribet. Sampai akhirnya ketemu sama si Dr. Siris ini. Penasaran karena waktu itu positioningnya adalah produk untuk he, she, me. Apa maksudnya? Ternyata produk ini bisa digunakan untuk pria dan juga untuk wanita. Can you imagine? Simple penggunaannya. 3 langkah mudah untuk keriput nanti dulu. Untuk bikin kulit muka terjaga, kulit tampak segar dan gak gampang keriput, lakukan 3 hal ini. Siap? Yang pertama, cuci muka menggunakan face recharger. Kemudian lembabkan kulit dengan day and night face food. Praktis karena bisa buat krim pagi sekaligus untuk krim malam. Dan terakhir, gak kalah penting, lindungi kulit dari sinar matahari dengan face shield. Praktis ya, apalagi kalau kita mau traveling, cukup bawa 3 produk ini untuk perawatan dan perlindungan kulit seluruh keluarga, nggak beda-beda. Ini juga bisa dipakai berdua dengan pasangan loh. Dan kalau sudah punya anak remaja, dia bisa ikut pakai juga. Belinya di mana? Nah, yang mau beli bisa langsung ke website www.drsiris.id atau bisa juga di official store kita di Tokopedia and Shopee. Oke, silakan lanjut lagi. Tapi order dulu ya. Iya, pasti begitu. Jadi sebelum kita menikah, memang kita ada pengajuan-pengajuan. Oh gitu. Betul. Nah, maksudnya disetujuin itu kayak diselidikin semuanya dan ini atau seperti apa? Gini, jadi kita waktu zaman saya itu kita ada tes pre-test screening P4 seperti itu, okay. Tes kesehatan. Kemudian orang tua juga ada surat kelakuan baik dan sebagainya, memang harus dilengkapi seperti itu. Tapi memang itu wajar ya, karena Betul, kan wajar sih, nanti kalau pastinya. ternyata apalagi sekarang suami juga karirnya naik, Iya. terus menjabat di satu posisi penting, kalau ternyata si istri ini punya satu afiliasi terhadap sesuatu kan itu yang ditakutkan betul. Tapi setelah itu ditanda tangan, waktu nanda tangan itu mikir dulu atau ya udahlah ini udah di tengah jalan ditanda tangan? Enggak juga sih, karena kebetulan saya kan pacaran lumayan lama ya Mas ya. Oh gitu. 5 tahun. Jadi udah tahu dulu, betul, udah siap-siap udah dulu. Siap. Kebetulan kakek juga dan nenek sering memberi arahan pada saya. Kemudian bapak mertua saya, ibu mertua saya kan tentara juga. Iya. Nah, saya sering mendapat bimbingan dan arahan dari keluarganya suami saya. Oke. Nah, tapi sebelum itu ini masih berkaitan dengan dunia yang penuh maskulinitas ini. Kalau di sini ada milenial-milenial yang menonton, terus mereka ini mungkin ada yang berpikiran, wah nanti bisa pacaran sama angkatan lah ya, yang pakai seragam itu memang keren. Tapi kan dibalik kerennya itu, saya sempat mikir, pas pacaran pun berarti kan sering LDR berarti. Sering sekali, iya. Iya makanya, nah itu kan sesuatu yang mungkin mereka nggak pikirin itu tadi. Iya. Nah waktu dulu kan LDR juga nggak kayak sekarang bisa video call begitu. Betul. Itu pun tapi selama 5 tahun itu sudah dialami sebelumnya. Sudah dialami. Bahkan saya tuh gara-gara LDR itu saya sempat putus dulu sama suami. 5 tahun itu sempat ada periode putus. Pernah, namanya anak-anak muda ya. Jadi saya kadang-kadang suka lihat kok orang-orang kok suka diapelin gitu loh ya sama pacarnya, kok saya nggak pernah gitu. Itu waktu itu suami lagi tugas kemana? Lagi tugas, kadang-kadang ada siaga di batalion, kadang-kadang ada latihan di mana yang tidak bisa pulang, sebulan, 2 bulan nggak pulang. Terus komunikasi kita kan terbatas ya, hanya di surat dan sebagainya. Sempat saya pisah. Kemudian karena kita tetangga, jadi sering ketemu dengan keluarganya, nyambung lagi. Oh gitu. Gitu Mas. Oke. Nah pas menikah tadi, terus berangkat ke Singapura, apalagi selain itu yang membuat kaget? Pertama kali kaget itu, Kalau tinggal di barak? Tinggal di batalion kan, di asrama. Iya. Kan otomatis anggota suami itu istrinya anggota saya. Oh iya betul. Nah saya kaget saya baru nikah. Kemudian dihadapkan dengan permasalahan dari ibu-ibu tuh yang macam-macam yang saya sama sekali tidak pernah bayangkan sebelumnya. Loh, permasalahannya kan Contohnya permasalahan gini, ibu-ibu? Misalnya gaji hanya sedikit, tiba-tiba dalam waktu 2 minggu sudah habis. Terus ya dia utang kemana-mana, dipanggil sama komandan sama yang di atas kami juga. Jadi gitu, jadi ya banyak permasalahan yang akhirnya saya matang sendiri gitu loh Mas. Iya. Seperti itu. Nah tapi kalau tinggal di batalion juga kan nggak bisa memilih, kayak meskipun punya uang, rumah ini kayak mau dibuat apa kan itu nggak bisa juga kan? Tidak bisa karena itu kan rumah dinas, negara kan? ya, betul. Menghadapi kehidupan itu tadi yang nggak boleh dalam tanda kutip bukan bermewah-mewah, tapi dengan kenyamanan yang memang harus kita terima seperti itu bagaimana waktu itu? Ya paling gini, misalnya sebetulnya rumah itu kita diberikan kepada kita itu kan kita harus merawatnya juga ya Mas. Betul. Ya. Jadi kalau memang ada kerusakan atau memang ada lantai yang memang
rusak dan sebagainya, ya kita ganti saja seperti itu yang sesuai dengan, tapi tidak merubah bentuknya. Ya hanya sedikit-sedikit aja kita yang kurang nyaman kita bikin nyaman untuk rumah kita tinggal di situ. Ya, jadi nggak ada masalah sih kalau. Iya. Terus kalau masalah yang lainnya kayak suami selain pergi seperti itu, ada nggak kejadian apa yang tiba-tiba tengah malam harus pergi atau bagaimana? Terus hidup sendiri mengurus bayi waktu itu? Iya. Sering sih Mas kayak gitu. Tiba-tiba lagi tengah malam ada alarm. Alarm ternyata mereka harus kumpul dan harus berangkat ke satu tempat karena mungkin ada Ya harus ditangani ya. Iya betul. Sering sih seperti itu. Tapi saya udah biasa ya, mungkin karena kita sering ngobrol dengan teman-teman yang lain dengan dari sebelum nikah juga saya sudah sering dikasih jangan itu sama suami jangan kaget seperti itu. Jadi akhirnya nggak kaget. Dan tapi nggak ada ya trainingnya dulu jadi istri tentara gitu, nggak ada ya? Bukan training sih, akhirnya kita belajar sendiri ya. Jadi belajar sendiri akhirnya dengan berteman dengan teman-teman yang satu profesi dengan suami, kita akhirnya jadi sering bertukar pengalaman. Sebentar, nikah itu tahun? 97. Dia lahir tahun? 98. Itu kan kerusuhan. Iya betul, kerusuhan. Itu nggak dikirim ke Jakarta suami? Sempat dikirim. Jadi saya udah punya Dea tuh baru punya anak umur 3 bulan Dea. Suami berangkat ke Jakarta pengamanan waktu masa-masa demo itu. Nah akhirnya saya kasih lihat ibu anggota saya itu mereka pada kangen sama suaminya. Anaknya pada kangen gitu loh ya. Padahal sebetulnya nggak terlalu jauh di Jakarta. Iya, tapi ya tetap aja nggak pulang. Iya nggak pulang. Akhirnya saya punya inisiatif gimana kalau kita tengok suami kita ke, waktu itu kalau nggak salah dia tuh lagi ngepostnya di Patung Kuda kalau nggak salah ya di situ. Ya udah kita berangkat, kita sewa bis, berangkat semua satu kompi. Satu kompi ibu-ibu yang kangen bis, sama suaminya berangkat. Betul, pulang pergi. Lucu deh pokoknya ceritanya. Begitu ketemu tuh anak-anaknya langsung ketemu bapaknya. Sebentar, itu nggak ibu-ibu aja dong, berarti sama anak-anaknya. Anaknya dibawa, bapaknya kan kangen sama anaknya. Iya tahu makanya. Nah maksud saya di sini kan Teh Mia kan berarti kan komandannya yang lain-lain ini kan. Betul, iya. Berarti itu umur 3 bulan yang lainnya lebih kecil lagi dong. Enggak, ada kan kadang-kadang ada mereka yang anaknya udah lebih tua 4 tahun 5 tahun gitu. banyak ya seperti itu. Ya, tapi berarti satu bus waktu itu, ingat ya? Iya, 2 bis atau 3 bis gitu kita. Gabung juga sama yang lain. Itu belum ada tol ini kan? Belum ada. Jadi kayak jalan-jalan aja gitu loh ya. Seneng sih sebetulnya gitu loh ya saat itu. Ya cuman ya itu tadi kan banyak hal-hal yang memang akhirnya nggak disangka walaupun akhirnya belajar ya di sini. Betul, iya. Oke. Nah ini menarik dan semoga jadi inspirasi kalau yang mau berencana menikah dengan tentara ya itu kehidupannya akan seperti ini ya. Iya. Dan ini memang dari dulu sampai sekarang seperti itu ya. Kurang lebih sama sih Mas, kurang lebih ya. Baik, oke, dikocok lagi. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ya, the Eight of Cups. Eight of Cups ini kondisi di mana apapun yang kita itu sedang lakukan, somehow itu nggak semuanya akan persis seperti yang kita bayangkan. Ada sesuatu yang pasti missing atau hilang dari yang kita bayangkan. Dan ini selalu berurusannya itu dengan ekspektasi dan realita. Nah, mengingat ini berarti kan ada banyak hal yang kita harus terima. Dan kadang-kadang walaupun ini nggak sesuatu yang mungkin kita akan bayangkan, tapi kita terima juga. Di Persib, Persatuan Istri Tentara, betul ya? Iya. Itu organisasinya kan organisasi memang solid seperti tadi saya katakan, tapi memang di sisi yang lain ada hierarkinya. Seperti tadi diceritakan kan kalau ada mirip dengan di perhotelan juga. Nah, di sini itu berarti memang kalau istrinya jenderal ya berarti dia akan di bawahnya itu akan mengikuti hierarki si suaminya, seperti itu ya? Iya betul, biasanya begitu. Nah, sesuai. Dulu dengan kehidupan yang ya sebelum ini kan berarti kan kehidupannya masih kehidupan yang ya bisa happy sama temen. Tadi kan ya zaman itu tahun mungkin 80-an akhir 90-an itu kan pergi ke disco dan sebagainya. Setelah itu terus kemudian berpindah dengan sesuatu yang sifatnya itu ada hierarki itu seperti apa? Gini ya Masnya, jadi saya itu kan setelah kita menjadi anggota Persib ini, tentunya kita punya anggota yang harus kita berikan arahan ya. Nah, saat itu saya pasti mengarahkan banyak arahan-arahan yang saya berikan kepada biasanya gitu yang tertua atau ketua menyampaikan kepada anggotanya untuk misalnya contohnya hidup sederhana atau mungkin menjaga tingkah laku kita karena orang sipil dengan isi apart tuh harus berbeda gitu loh ya tingkah lakunya. Kalau misalnya kita samakan ya nanti
kasihan suami kita. Jadi mereka tidak bisa memberikan arahan kepada masyarakat umum juga gitu. Kok nanti gini dia ngasih arahan tapi kok ternyata dia juga lebih parah daripada kita seperti itu. Seperti itu. Betul. Jadi akhirnya saya juga harus bisa melepaskan misalnya kehidupan saya, bukan kehidupan sih, saya pikir juga normal-normal aja ya. Jadi tidak bisa terlalu di luar kendali lah seperti itu gitu loh. Harus menyesuaikan ya seperti itu aja sih. Tapi saya rasa begitu kita menjalani ya tidak ada masalah. Tapi kedisiplinannya semuanya kayak harus menyiapkan sesuatu. Berarti kan saya kebayang nih, kalau tentara berarti kan bangunnya kan pagi dengan istri kan bangunnya lebih pagi seperti itu. Itu gimana dulu menyesuaikannya? Dulu tuh saya jujurnya bangun tuh kan siang ya waktu masih gadis. Bangun siang terus nggak pernah nyiapin makan dan sebagainya. Biasalah ya kita selalu dilayani oleh ibu di rumah. Nah begitu kita menikah, apalagi suami saya itu tipe orang yang apa-apa harus disiapkan oleh istri. Makan, bahkan kadang pakaian seperti itu. Jadi ya terbiasa seperti itu. Bahkan sekarang saya bisa bangun siang bisa jauh lebih pagi gitu loh. Karena kegiatan juga kadang-kadang kita ada kegiatan jam 5 subuh, jam 2 kita sudah bangun, jam 3 berangkat. Sudah terbiasa dengan ritme seperti itu. Iya. Terus berpindah-pindah. Nah itu berpindah-pindah yang sering sekali. Itu kemana dulu? Kemana aja? Paling jauh. Paling jauh saya pernah pindah ke Balikpapan. Berapa tahun di sana? 1,5 tahun. Itu bersama anak-anak juga? Nah itu yang agak berat sih waktu ke Balikpapan saya nggak bawa anak-anak. Karena anak-anak sekolah? Iya, karena anak sekolah di Bandung. Iya. Dari Balikpapan saya pindah ke Jawa Timur, tapi anak-anak saya bawa. Kemana waktu itu? Waktu itu di Jombang setahun setengah, di Jombang 1 tahun, di Mojokerto hampir 2 tahun. Tapi masih deketan ya itu ya, Jombang dan Mojokerto. Terus dari situ pindah ke situ, saya bawa anak saya. Setelah itu pindah ke Jakarta. Waktu pindah ke Jakarta anak-anak akhirnya minta, "Mah, kayaknya saya mau sekolah di Bandung aja, ke tempat dia dulu." Gitu, jadi nggak ketemu lagi? Karena di Jakarta kan kita sering ketemu ya, jadi maksudnya gampang lah untuk pulang, nggak ada masalah. Seperti itu. Dan di antara itu kan memang kebanyakan berarti kan di rumah pun itu pasti di batalion lama kan, maksudnya suami kan banyak yang pasti bertugas kan? Betul. Ya maksudnya itu gimana tuh bareng sama anak, ngurus anak, cuman ini apakah ada bantuan juga dari Ibu Persit yang lain? Kebayangkan kalau anaknya yang ada lebih dari 2 seperti itu. Iya. Yang saya lihat kadang-kadang banyak teman-teman saya juga atau saya juga pribadi kadang-kadang ketika kalau misalnya ada kegiatan terus nggak ada yang jaga di rumah, saya suka minta tolong sama teman saya atau sama adik-adik saya, tolong lu titip, kita sama-sama suka saling bantu sih. Saya titip anak saya, jadi nggak ada masalah seperti itu. Jadi minta tolong, apalagi anak kita perempuan ya, saya titipkannya sama kadang-kadang ada. Saya punya ada yang kerja di rumah juga, titipkan sama dia. Kadang-kadang ada juga ibu suka ke rumah, sering sih. Jadi bantu sama ibu gitu loh. Dan kegiatannya sehari-hari itu apa aja biasanya? Waktu di batalion banyak sekali kegiatan Mas. Hari Senin, hari Senin kita pengajian sorenya. Selasa Jumat olahraga. Nanti hari Rabunya misalnya acara apa ya, olahraga juga. Banyak olahraga sebetulnya kalau di batalion. Nah itu yang bikin kita jadi kekeluargaan dengan ibu-ibu di batalion. Bayangin itu tadi kan kalau tentara sibuk, istri itu kan nyiapin semua. Betul. Dan kalau pulang pun harus nyambut kan gitu. Jadi kalau menurut saya yang lebih tentara tuh ya istrinya ini tadi sebenarnya kalau saya pikir begitu. Nah, anak-anak pun itu menghadapi kegiatan seperti itu, mereka kan ya kalau mereka kan nggak bisa memilih ya, orang tuanya tentara dan sebagainya. Tapi memang akhirnya ikut terdisiplinkan gara-gara itu juga. Iya, anak-anak terutama anak saya kedua ya. Kalau yang pertama dia sempat nggak terlalu lama ikut saya, dia ikut neneknya. Waktu pindah-pindah betul, di itu ya. Kalau yang kedua ikut saya, ya dia akhirnya dia jadi tapi kedua-dua sama sih, mereka mengikuti ritme bapaknya gitu loh ya, yang seperti yang disiplin seperti itu. Tapi nggak semuanya terserap juga, kadang-kadang namanya anak-anak ya. Dia juga lebih sering apalagi sekarang setelah dewasa dia sudah bisa mengambil ininya sendiri lah. Tapi sekolah anak-anak nggak harus di situ kan? Mereka bisa sekolah di luar juga? Bisa. Setelah saya keluar dari batalion, mereka mengambil sekolah yang di luar. Baik. Seperti itu. Berarti keluarga otomatis istri dan anak itu mengikuti si hierarkinya si suami ya? Itu tadi ya? Akan langsung kita juga tahu ya, ini anaknya Pak ini, anaknya itu dan sebagainya. Seperti itu. Oke, sekarang kartu yang berikutnya. Monggo, silakan diacak lagi. Berarti sekarang Dea dan Dinda itu lagi di Jakarta dua-duanya. Sekarang lagi di Bandung. Di Bandung. Di Bandung iya. Oke, kalau di Bandung di mana tinggalnya? Saya di dekat Jalan Cendana, Jalan Suren. Di itu daerah bunga-bunga ya? Bukan. Riau. Bukan. Riau ya. Taman Pramuka.
Oh, baik. Oke. Iya. Enggak, saya pikir kalau bunga-bunga tuh adanya di daerah itu anggrek dan sebagainya. Dekat-dekat situ memang. Oh, dekat situ ya. Dekat situ, iya. Oke. Nah, the hangman. Ini kondisi di mana kita itu serba salah. Serba salah itu artinya ya mungkin kayak pernah nggak sih di sini itu dulu waktu muda kan berarti kan boleh ngecat rambut. Ya nggak muda juga. Misalkan sekarang ini ya saya misalkan kenalan sama Mbak Ratna seperti itu. Nah kalau jadi istri tentara dia kan nggak boleh seperti rambutnya terus di macam-macamin ya kan, pakai sepatu kets gitu. Atau memang boleh atau nggak seperti itu? Kalau kita menggunakan pakaian bebas, maksudnya untuk pakaian sipil bebas seperti saya sekarang ini, boleh, tidak ada masalah. Tapi bebasnya kan begini. Kalau misalkan tadi kan saya ceritakan ke teman juga ya sama Mbak Ratna kan, dia kan pakai sepatunya high beast gitu loh. Kalau dilihat ini mirip sama sepatu anaknya gitu. Mungkin beli kembaran juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat itu ini kayaknya lebih muda 10-15 tahun daripada usianya. Kalau berdandan seperti itu kan ini bebasnya pun bebas pakai kerudung gitu loh, seperti itu. Atau boleh mengekspresikan diri? Boleh asal terbatas aja. Yang penting gini, kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat atau menghadap ketua atau misalnya ada pertemuan seperti itu, tentunya bebas rapih kalau kita menyamakan seperti itu. Iya. Tapi kalau kita perginya untuk kita pribadi main, selama itu sopan, tidak terbuka, terus ya mesti menjaga norma-norma sih, nggak ada masalah mas, sebetulnya seperti itu. Iya, karena kayaknya bebasnya tentara dan sipil itu berbeda ya. Nanti lebih strict lagi kalau kita pakai seragam. Oh iya betul. Seragam, iya. Yang biasanya hijau terus lengan pendek itu betul. ya. Jadi rambut juga tidak boleh terlihat berwarna, harus hitam. Dan harus kayak dikuncir atau disanggul seperti itu. Harus diikat minimal tidak melebihi bahu. Rambut seperti itu, iya. Lebih panjang nggak boleh berarti? Boleh, tapi harus dicepol. Oh, tapi kalau berkerudung ini bebas kan bebas, ya? Bebas, iya. Cuman kalau ditampakkan itu memang ada aturan-aturannya. Iya, kalau ditampakkan harus ada aturan-aturannya. Tidak boleh terlalu berlebihan lah, tidak boleh terlalu menyolok mata. Nah, itu tapi sudah diperkirakan dulu waktu. Oh iya, sudah. Nanti nggak boleh tampil, kalau Syahrini bilang nggak boleh cetar gitu seperti itu. Saya sudah memperkirakannya. Karena sudah sudah bukan rahasia umum lah ya. Kita waktu saya dekat sama suami saya ini, teman saya ada yang dia anak tentara juga, dia sampaikan, Mi nanti ibu saya dulu begini loh gitu loh. Terus nenek saya juga kan dulu begitu ya. Jadi saya udah nggak terlalu kaget sebetulnya. Iya. Dan memang sudah siap untuk itu tadi. Nah, dalam seperti ini juga ada nggak pas seperti itu, berarti kan kalau seandainya kita hidup di perumahan sipil sama di dalam batalion itu kan kalau ada konflik kan agak berbeda ya. Kalau di perumahan sipil itu kan konflik ya karena kita setara sama tetangga dan sebagainya, itu nggak ada soal. Kalau seperti itu bagaimana? Konflik biasanya suka dimanapun kita tinggal pasti ada ya konflik. Betul, pasti ada. Nah kalau sebetulnya gini, yang sering terjadi konflik kalau saya lihat ya dalam kita berorganisasi ini, misalnya saya punya ketua, saya wakilnya misalnya begitu. Kemudian kita punya anggota. Kadang-kadang suka terjadi konflik, misalnya yang pertama nih antara ketua dengan wakil gitu kan. Karena ketidaksamaan keputusan. Baik. Nah, jadi nanti biasanya nih yang wakil misalnya mungkin dia mempengaruhi anggotanya, begitu seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah saya sampai saat ini saya tidak pernah mengalami hal seperti itu, karena saya pikir yang penting kita menjalani apa yang tugas menjadi kita sesuai saja. Saya sebagai wakil harus mengikuti apa kata ketua seperti itu. Ketua aja begitu, kalau misalnya memang ada yang kurang bagaimana, minta saran dari adik-adiknya seperti itu. Dan itu tapi suami nggak ikutan ya kalau seperti itu? Jarang sih ya. Ada juga ikut tapi kayaknya nggak terlalu bagaimana, harus itu kan urusan istri ya. Iya. Tapi ada juga sih yang memang suka ikut, tapi sebetulnya kalau di situ kita sebetulnya menurunkan ego kita. Kadang-kadang kita kan rasanya pengen dihormati ya kalau kita sudah di atas. Tapi sebetulnya tidak boleh seperti itu. Kalau kita bisa menurunkan sedikit saja ego kita, kita pasti bisa memahami mereka semua. Malah sebenarnya lebih berat ya menjadi seorang senior karena harus mengayomi si anggota-anggotanya ini tadi dengan permasalahannya juga. Betul. Berarti kalau seandainya seorang senior itu juga akan, kalau seandainya anggota-anggotanya ini punya permasalahan, itu juga akan datang pasti ke seniornya ini tadi. Biasanya bisa mereka menyampaikan permasalahannya, minta dibantu sarannya dan sebagainya seperti itu. Jadi kita juga lebih matang juga ya. Rasanya kalau kita bisa memberikan saran seperti ini, yang ada di benak saya berarti saya juga seperti itu gitu loh ya. Betul. Dan yang paling susah saya pikir sih kalau seandainya di TNI-nya sendiri kan mereka langsung bisa lihat kepangkatan sama nama itu ada di situ kan. Kalau ini berarti
cuman paling nama nggak ada ya kalau di seragam. Dulu nggak ada, baru sekarang ada. Sekarang ada. Iya, pangkat tapi kan nggak ada Tidak kan. ada, tidak Nah, ada, berarti tidak kan ada. itu kalau seandainya ada anggota Persit yang baru terus dia ranknya masih di bawah, itu kan ketakutan harus ngafalin ini si ibu ini, si ibu ini Iya, seperti iya, itu. Tapi itu memang sesuatu yang ya jadi harus di ini ya pelajari ya begitu. Iya, normal aja sih biasanya kita kalau misalnya ketemu yang kita belum kenal, kadang-kadang kita suka so tahu kan manggilnya dek gitu, padahal itu senior kita gitu loh ya, karena dengan baju yang sama. Iya. Makanya lebih sopan kita kalau misalnya memang belum kenal, Iya. kita diberikan arahan agar supaya kita manggil semua itu dengan kata ibu. Oh, seperti Ya, itu. jadi lebih enak lah ya. Iya, Nah, setelah iya. itu baru kita setelah berkenalan, baru kita tahu bahwa dia apakah itu senior atau Iya. junior seperti itu. Apalagi kalau misalkan seorang anggota ini boleh kan kalau seandainya istri meninggal dia menikah lagi boleh ya? Boleh. Iya. Terus tiba-tiba nanti ini kan muda tuh lebih muda daripada Iya, iya. ini. Jadi dipanggil Dek ternyata istrinya jenderal. Iya, Kayak banyak sih Tamiya. memang ya seperti itu yang masih muda-muda. Saya pikir junior, saya taunya senior gitu lah ya. Tapi nggak masalah, mereka kadang-kadang suka memakluminya juga. Iya, sih. ya, karena mereka tahu itu sesuatu Iya. yang memang ya spesial Betul. seperti Iya, itu. betul. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Silakan diacak kartunya. Oke, the Four of Cups. Four of Cups itu berarti saat kita memiliki keinginan, terus datang keinginan yang lain itu kayak ntar dulu, karena dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih harus difokuskan, lebih prioritas seperti itu. Berarti kalau menjadi seorang anggota Persit atau istri tentara, karirnya berarti bukan di Tamiya kan berarti kan? Karirnya ada di suami. Betul, iya. Berarti kan kita ini kalau istri ya, itu berarti harus jadi instrumen yang akan memperkuat si karir suami. Betul. Karena nggak mungkin dong, ini nggak boleh kan kalau misalkan seorang anggota Persit ini kerja di satu tempat itu nggak boleh berarti ya? Boleh aja kalau memang dia bisa membagi waktu antara rumah tangga dengan karirnya. Tapi menurut pengalaman belum pernah ada yang seperti itu. Ada banyak yang kerja juga, tapi tergantung ketuanya. Memang seandainya kata ketuanya, kamu sebaiknya jangan kerja deh gitu loh ya. Oh iya. Tapi rata-rata tidak terlalu, ya ada yang mengganggu ada yang tidak sih mas ya, seperti itu tergantung di lingkungannya mereka. Oke, kerja maksud saya itu berarti punya bos lah ya, bukan usaha sendiri. Iya di luar rumah ya itu kerjanya ada? seperti itu. Ada. Oh. Tapi banyak juga yang akhirnya setelah dia menduduki jabatan yang tinggi, dia keluar dari pekerjaan itu. Karena yang memang saya lihat rata-rata iya. seperti itu. Oh, Iya. loh, malah kalau menduduki jabatan tinggi itu, maksudnya suami yang jabatan Suaminya, tinggi. iya, Oke, betul. itu malah lebih repot. Saya pikir malah kalau jadi suaminya ini misalkan jadi jenderal seperti itu, kegiatannya akan lebih lowong, itu enggak malahan. Enggak, karena kegiatannya bahkan setelah suaminya makin tinggi jabatannya suami itu, kegiatan akan semakin banyak. Oh, Gitu, iya. Oke. Kalau menurut saya ya, dibilang pengaruh tidak juga tergantung ya. Kadang-kadang ada yang karena dia fokus ke karirnya suami terus, misalnya contohnya, terus misalnya ibu ketuanya melihat kira-kira ini, kadang-kadang ada yang pengaruhnya gini loh. Kalau misalnya kadang-kadang ada suami yang suka menanyakan ke istrinya, Mam gimana kalau misalnya dia misalnya mungkin Iya. dia seperti itu, kita tarik saja seperti dia ke satuan kita. Oh. Tapi ada juga suami yang tidak pernah membebaskan Oh. mau siapapun itu urusan saya. Tapi biasanya ada juga yang menanyakan ke istrinya. Iya. Kata istrinya, Pak dia mungkin nggak bisa bantu saya karena dia kerja gitu loh. Nah seperti itu Oke, gitu loh karena ya. saya berpikir berarti kan kesuksesan karir ya istilahnya pangkatnya suami ini karena pasti juga dukungan dan Pasti itu sih. tadi dari istri. Betul, betul. Berarti saya pikir karirnya pasti akan disimpan biasanya dulu ada, iya. dan yang mendukung karir suami ini Betul, sampai iya. sesukses mungkin. Betul, betul. Karena saya pun juga berpikir orang-orang yang karirnya bagus, terutama tentara ini tadi, itu ya pasti akan memiliki seorang istri yang memang tangguh. Karena kalau enggak, ya itu pasti berat Iya, banget betul, kan. betul. Dengan Betul, seperti itu tadi. Dan berarti semua tentara itu pasti memiliki istri yang akan seperti itu. Ada nggak yang sampai dia itu tingkatnya tinggi tapi masih melajang seperti itu? Maksudnya masih Masih belum punya istri? Oh ada sih mas, ada. Ada juga ya? Ada, tapi ya nggak banyak juga sih ya. Oh. Ada, tapi pada akhirnya menikah sih rata-rata semua sudah. Sudah ada itu. Iya. Berarti kalau seandainya anggota batalionnya misalkan ada 300 gitu, berarti ya 300 itu ada 300 keluarga kan, Iya, istri betul, beserta biasa begitu, istrinya. iya. Oke. Tapi memang artinya menjadi istri tentara Betul, itu iya. prioritas utamanya adalah mendukung karir si suami ini tadi ya. Betul, iya. Nah, kalau 20 tahun berarti sudah 20 tahun lebih ya. Iya. Ini tadi. Itu apa yang kira-kira belum tercapai dari semua ini tadi?
Ada nggak cita-cita di dalam, berarti kan menjadi istri tentara tuh cita-cita yang ada di dalam diri tuh harus disimpan dulu. Itu masih mungkin nggak dikejar? Apa ya? Saya rasa enggak sih ya. Kayak mungkin maaf nih, keliling dunia seperti itu kan keliling sesuatu dunia. yang Iya. suami tuh libur itu dalam 1 tahun itu berarti berapa hari? Kalau misalnya untuk seperti liburan ke luar negeri, jujur aja Mas, kalau di kesatuan kita ini biasanya kita harus, kalau istri masih bisa asal dia punya alasan yang kuat. Misalnya Nah, iya. mengantar anak sekolah. Tapi kan pengennya sekeluarga. Nah, itu jarang terjadi. Nah makanya itu kan Iya. berarti kalau seandainya kita dulu kecil Betul. pengen keliling dunia gitu ya, keliling betul. Eropa Iya, seperti iya. itu. Belum itu memang saya juga ingin lah ya semuanya juga, cuman maksudnya tidak terlalu yang harus bagaimana gitu loh. Nah kalau punya keinginan itu terus tiba-tiba jadi istri tentara itu gimana terus? Iya, akhirnya saya gini, jadi berangkat pergi tapi tidak sama suami. Oh. Pernah seperti itu. Jadi saya Itu izin, tapi akhirnya itu yang bisa terjadi Iya, ya. tapi itu juga karena saya ngantar anak karena dia mau lihat sekolah ya. Ngantar anak lihat sekolah. Kalau misalnya untuk urusan untuk jalan-jalan dan sebagainya, Ya untuk urusan apapun nih, tapi suami tetap pasti nggak bisa nemenin dong. Nggak bisa nemenin, Misalkan nggak sampai bisa. yuk kita jalan-jalan 3 minggu itu kan mustahil nggak untuk bisa, nggak tentara. bisa, Mas. Iya. Tapi emang itu sudah menjadi aturan kami. Iya, resikonya juga ya. Iya. Jadi dari awal juga saya tahu bahwa untuk tentara ini tidak bisa kecuali untuk ibadah. Oke. Kalau untuk pergi umroh gitu. itu boleh ya, Itu boleh, berarti ya? boleh. Oh. Untuk ke Islam ya. Iya, Islam iya. Iya. Boleh itu izin naik haji, umroh seperti itu. Tapi Berarti kalau- selain itu udah nggak mungkin ya seperti itu tadi ya. kecuali kalau misalnya mungkin suami ada tugas pergi ke sana kemudian Oh, dia bisa bawa menyusul. istrinya. Iya. Oh. Nah, itu bisa Ya, seperti tapi itu Dengan judulnya biaya kan sendiri. ya judulnya sama kayak tadi naik bus 1 batalion. Nah, iya. Kangen Kalau sama memang seperti suami itu. seperti itu. Tapi kalau Betul. enggak memang nggak mungkin ya seperti itu ya. berarti. Susah sih Mas ya kalau misalnya untuk pergi sekeluarga dengan kalau suami kita masih menjabat, maksudnya masih belum pensiun, untuk kita pergi ke luar negeri bersama-sama tuh kayaknya jarang. Oh, oke. Nah berarti kalau dari sini untuk para ya gadis-gadis yang ingin menikah dengan seorang tentara atau mungkin kalau seandainya ini pesan untuk Dea dan adiknya nanti, iya. kalau seandainya mereka nanti akan menikah dengan tentara, apa kira-kira yang ingin disampaikan? Yang pasti yang saya sampaikan, kamu harus sudah siap juga dengan kehidupan tentara itu. Yang pertama, kamu harus sudah siap dimanapun suami ditempatkan, kamu ikut seperti itu. Kemudian kamu harus loyal dengan senior, gitu loh ya. Jadi apapun yang disampaikan senior jangan kita bantah. Oke. Iya, karena pasti mereka biasanya kan tujuannya baik ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya sih ya mengikuti sajalah alur yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Oke, tapi itu berarti semuanya tadi ya harus mengikuti itu setelah Betul. kita tanda tangan itu Iya, tadi ya. betul seperti itu. Berarti dulu pas pacaran pun itu masih lebih bebas dibandingkan setelah Iya, menikah betul. ya. Emang sempat kaget sih, cuman karena banyak yang sering memberitahu saya, jadi akhirnya saya ya udah bisa mengikuti. Dan terutama kalau misalkan Temia kan berarti dari kakek seperti itu udah kebayang ya nenek ini seperti apa. Kalau nggak pernah punya pengalaman sama sekali punya keluarga Iya. tentara berarti kan sesuatu yang pasti akan mengagetkan sekali. Kaget gitu. sekali, pasti kaget sekali dengan aturan yang seperti itu yang tidak pernah saya bayangkan. Pasti kaget sekali. Iya, Tapi makanya. karena banyak yang sering kasih tahu saya, jadi saya nggak terlalu kaget. Oke, sama terakhir untuk yang akhirnya menikah dengan tentara. Kalau tadi kan kerja ya sedikit. Tapi kalau misalkan punya keinginan sekolah lagi, itu mungkin atau tidak? Bisa jadi mungkin. Bisa jadi Bisa ya. jadi mungkin. Kalau misalnya yang penting selama kita izin dengan punya alasan atasan yang kuat itu tadi ya. Kalau sekolah saya rasa tidak pernah sekolah tidak pernah Halang-halangi ya. dihalang-halangi ya. Kalau sekolah, kemudian untuk usaha gitu, biasanya kalau zaman sekarang ini kayaknya senior kita lebih dia lebih modern lah ya. Iya, Nah, iya. seperti itu. Jadi Iya. dipersilahkan. Oh, Gitu loh. oke. Nggak ada Sama masalah. itu tadi ya. Kalau misalkan mengajar juga dibolehkan Betul, ya. ya mengajar dibolehkan. Oke. Seperti itu. Jadi Nah, ini sebelum menutup. Jadi sebenarnya menjadi seorang istri tentara atau anggota Persib itu nggak terus tiba-tiba membatasi potensi kita ya. Iya. Dan sebenarnya semua orang ini juga bisa menjadi apapun yang memang dicita-citakan. Berarti kalau misalkan kayak mau tadi yang saya cerita itu mau jadi dosen atau sekolah lagi, itu seorang anggota Persib juga boleh ya? boleh Mas, selama sejauh saya menjadi anggota Persib dan pernah menjadi ketua, saya pernah punya anggota yang dia dulunya itu, saya tidak sebutkan namanya ya Mas ya, dia seorang artis, public figure, terus dia menyampaikan kepada saya, mungkin Mas tahu lah ya,
Oh sebentar, sebelum jadi istri tentara, ini dia dulu seorang artis. Betul, iya. Oke, Dia tentaranya ini perwira. Perwira, betul, iya. Tapi anggotanya Anggota saya. timnya. Oh, Suaminya anggota suami saya. oh gitu. Tapi berarti otomatis Persitnya seniornya Bersama- berarti. betul, Oh, di oke. bawah saya. Kayaknya saya tahu deh. Oke, terus, gitu. Terus, izin apa? Dia waktu itu? izin saat Mau itu- syuting sinetron. Bukan, kebetulan dia mau meneruskan S2-nya. Oh, S2. kalau karir sebelumnya udah nggak boleh ya berarti ya. Tapi Karir- kalau pendidikan boleh ya. Pendidikan boleh, Oh. boleh. Kebetulan dia minta izin sama saya untuk Mbak bagaimana kalau misalnya saya mau meneruskan S2. Saya bilang, loh kenapa tidak gitu loh ya. Mumpung kebetulan kami tinggal di Jakarta waktu itu, kemudian meneruskan kuliahnya di UI. S2 deket kan? Iya. Selama itu bisa mengembangkan potensi dari dia Kenapa sendiri. enggak? Iya, kenapa tidak? Dan Sayang gitu akhirnya loh. dibolehkan. Dibolehkan dan Oh, lulus. dan lulus. Lulus dengan nilai memuaskan. Alhamdulillah saya seneng sih gitu ya. Punya anggota yang pinter-pinter, cantik-cantik Iya, itu saya seneng gitu. Jadi Iya. kitanya dia banyak memberikan ide-ide untuk kemajuan organisasi kita. Oh, betul. Karena kan Itu. dia menyeberang dari sesuatu yang memang lebih kreasi, Betul. terus kepada sesuatu yang memang ada pakemnya, Iya. tapi ternyata itu malah memberikan warna. Betul. Jadi Persit sekarang memang sudah modern ya. Sudah sangat jauh lebih Iya. modern sekarang. Ya kalau dulu saya ngelihat Persit itu pertama yang saya lihat itu sebenarnya Butin. Terus kemudian ya Iya, istri-istri tentara yang lain yang nggak kebayang karena memang nggak ada sih kakek, adiknya kakek itu seorang jenderal, tapi ya nggak kebayang kalau akan ya seorang istri tentara kan Iya, begitu. betul. Cuman artinya ini adalah satu hal juga yang ya akan menjadi satu informasi untuk para remaja putri yang ingin menjadi anggota Persit itu tadi. Berarti kalau udah istri tentara itu udah otomatis ya anggota Persit ya. Betul, sudah otomatis istri tentara angkatan darat ya, Persit Ya. namanya. Betul. Oke. Iya. Oh, kalau angkatan yang lain itu berbeda ya? Iya, berbeda namanya. Oh, baik. Oke. Temia, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Iya, Mas waktunya Denny. Iya. karena dengan seperti ini penasaran gitu kalau kehidupan sebelumnya seperti apa, terus kemudian yang dialami sekarang ini bagaimana, itu kan sesuatu yang pasti akan berbeda dan semoga ini akan membuka mata dan telinga kita. Oke, terima kasih banyak. Iya. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sekarang menonton juga pendengar podcast ini. Semoga tetap bisa menginspirasi dengan apa yang kita bicarakan tadi dan tetap ikuti podcast Mata dan Telinga bersama Denny Darko dan Property Observer, because this is the tools to feed your soul. Sampai jumpa. Terima kasih ya.